Halo, sudah nungguin ya film yang satu ini yang suka banget sama action sekaligus balap-balapan mobil. Pas banget nonton review film ini sampai habis. Langsung, ini dia review film Fast and Furious 9 The Fast Saga. Opening pertama kita disuguhkan dengan balapan di sirkuit tahun 1989, menceritakan bagaimana Dom muda dan adiknya Jacob membantu dan memberikan arahan kepada sang ayah yang sedang beraksi di sirkuit. Jadi jangan heran, keahlian Dom dan Jacob ini dalam mengendari mobil ternyata turunan dari sang ayahnya. Namun sang ayah mengalami kecelakaan yang mengantarkan pada akhir hidupnya. Atas kejadian ini hubungan Dom dan sang adik Jacob menjadi tidak baik, mereka saling bermusuhan. Ke kehidupan Dom sekarang, dia hidup bahagia dengan Letty dan putranya Brian. Suatu hari, teman lamanya datang menemui Dom. Mereka disambut dengan senjata oleh Dom. Si Dom ini cukup berhati-hati sekali ya dengan siapapun yang mendekati keluarganya. Yang datang adalah teman segengnya dia dulu. Mereka memberikan kabar bahwa pesawat Tuan Nobody mengirimkan sinyal bahaya dan meminta agar tim mereka yang bisa menyelesaikan misi ini. Pesawat tersebut jatuh di bagian barat Laut Monte Quinto. Ini adalah area tertutup dan memiliki banyak personil militer di sana. Dom memutuskan untuk tidak ikut andil bagian dalam misi tersebut, walaupun ini juga berkaitan akan masa lalu keluarganya. Malam-malam si Letty ini meninggalkan rumah. Dia mengikuti misi ini bersama geng yang lain. Keesokan harinya, sebelum mereka berangkat, tiba-tiba Dom datang untuk mengikuti misi ke Monte Quinto. Mereka langsung menuju ke lokasi jatuhnya pesawat. Mereka berkejar-kejaran dengan tentara militer di sana untuk menuju ke lokasi. Menemukan sinyal bahaya dari pesawat tersebut dan membuka berangkas, namun tidak menemukan siapapun juga di sana. Di dalam berangkas ditemukan sebuah alat tanpa mereka tahu ini alat apa. Yang mereka tahu adalah alat ini harus bersama mereka. Para tentara militer di sana menyerang Dom dan kawan-kawan, berusaha melarikan diri dan terjadi adu tembakan di sana. Adu ketangkasan dalam mengendari mobil diuji. Mereka harus berlawanan dengan tentara militer dan memasuki tambang berbahaya penuh ranjau di wilayah itu. Ada sedikit adegan lucu nyempil di antara ketegangan ini. Tanpa mereka ketahui ada seseorang yang memantau keberadaan Dom dan kawan-kawan. Menyelamatkan diri dari tentara militer, mereka menuju sebuah jembatan. Namun benda yang mereka ambil tadi terpental keluar dari sepeda motornya Letty. Tanpa disangka ada Jacob. Dialah orang yang memantau pergerakan mereka selama ini. Benda tersebut diambil dan dibawa Jacob pergi. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Banyak scene-scene di film ini yang keren guys, gak terpikir oleh kita sebelumnya. Ketika mereka melewati jembatan yang hancur, ketika si Jacob ini melakukan aksi terbang dengan mobilnya, tiba-tiba ada sebuah pesawat yang menyelamatkannya. Serta aksi yang menegangkan ketika Dom ini menyeberangi lautan dengan bantuan seutas tali. Teman-teman Dom ini kaget ketika mereka mengetahui kalau Jacob ini adalah adik Dominic. Mereka tidak mengira hal ini bisa dilakukan oleh adiknya sendiri. Jacob selama ini berusaha menjadi lebih kuat dari kakaknya dan berusaha menjauh dari bayang-bayang kakaknya. Jacob bekerja sama dengan seseorang yang ingin menguasai dunia. Benda yang mereka cari itu ternyata adalah bagian proyek rahasia Ares. Memiliki dua bagian, apabila disatukan maka akan berfungsi bisa menghancurkan dunia. Ares mampu menaklukkan perangkat biner apapun. Jika Ares dimuat di satelit, akan menyebar seperti virus dan kemudian dapat mengontrol segala jenis senjata. Mengurangi resiko, Tuan Nobody menarik prototipe dan membaginya menjadi dua bagian yang sama besar. Dom and the gang ini menemukan sebuah camp di Caspian Sea yang dijadikan markas mereka. Saudara perempuan Dom ini datang dan siap membantu dalam misi mereka. Mereka saling berbagi tugas masing-masing. Kembali ke masa lalu, ketika Dom masih di dalam penjara karena kasus pemukulan. Ketika Dom memperbaiki sebuah mobil, teman satu selnya menjelaskan apabila ada celah di saluran bahan bakar, jika ada udara masuk, maka mobil akan terbakar. Setelah Dom keluar dari penjara, dia langsung mencari adiknya Jacob, meminta penjelasan kerusakan mesin pada mobil ayahnya pada saat itu. Dua saudara ini bertarung di jalanan. Siapakah yang akan menjadi pemenangnya? Akhirnya, Dom lah yang memenangkan pertarungan mereka.
Kita ke kota Jerman. Bidang uji retropulsi membuat sebuah mobil yang katup untuk tabung oksigen cair dan menggunakan motor roket. Memasang motor roket dan mereka melakukan uji coba di sana. Mobil itu tidak meleleh dan meledak. Mereka sangat senang karena mereka merasa berhasil. Namun beberapa saat kemudian mobilnya meledak, guys. Di London diadakan pameran perhiasan dan salah satu perhiasan yang dipamerkan hilang. Saat itu Dom datang untuk menemui seseorang yang bernama Magdalena. Dom mencoba mencari info tentang seseorang dan Magdalena ini mengetahui tim asing yang membeli senjata, mempunyai bos orang Amerika, serta sesuatu yang serius akan terjadi di Edinburgh. Perempuan itu mengantarkan Dom ke sebuah pesta yang diadakan orang asing tersebut yang bernama Otto. Dom masuk ke istana Otto untuk menemui Jacob. Mereka hampir saja berkelahi. Beberapa orang polisi masuk ke ruangan tersebut. Otto melapor ke Interpol menuduh Dom ini menginvasi wilayahnya dengan tujuan membunuh. Sementara itu Letty dan saudara perempuan Dom Nia menemukan seseorang yang mereka cari dalam pengembangan proyek rahasia Ares. Namun mereka diserang oleh beberapa orang yang ingin menangkap mereka. Jacob ingin meledakkan lemari besi rahasia yang tempatnya sangat dekat dengan kerumunan orang. Dom and the Gang ini lagi mencari titik di mana lemari besi rahasia itu. Kamera pengintai tiba-tiba rusak. Ada sebuah truk yang mempunyai daya elektromagnet yang besar dapat mengganggu sistem keamanan. Cara inilah yang dilakukan Jacob untuk memasuki lemari besi dan mengambil bagian dari Ares. Dom mengejar Jacob. Jacob bisa melepaskan diri dari Dom. Akhirnya Jacob bisa ditangkap. Salah satu adegan yang paling menegangkan nih guys. Ketika di markas mereka kedatangan tamu yaitu Khan. Khan menceritakan bagaimana dia bisa bertahan. Khan tinggal di Tokyo. Tuan Nobody yang bekerja sebagai agen CIA datang menemuinya, menawarkan sebuah pekerjaan. Tugas pertama mereka adalah mencuri teknologi dari keluarga ilmuwan. Teknologi itu bukan Khan saja yang menginginkannya. Ada pihak lain juga. Mereka membunuh keluarga ilmuwan tersebut namun sang anak masih selamat dan dia bersama Khan sekarang. Sang anak terus diburu karena kunci dari penelitian Ares itu adalah DNA ilmuwan itu. Tiba-tiba sistem di markas mereka memberikan tanda kalau program virus dimulai. Orang suruhan Jacob datang untuk menyelamatkan Jacob dan membawa anak ilmuwan itu pergi. Sebelum pergi, Jacob memberitahu sebuah kebenaran bahwa kematian ayahnya bukanlah kesalahannya. Itu karena sang ayah ingin mengikuti balapan tersebut untuk membayar hutang dan mencoba menutupi permasalahan itu kepada Dom. Jacob sudah mempunyai elemen Ares. Setelah mengaktifkan, bisa menyebarkan sinyal ke seluruh planet dengan meluncurkan satelit untuk memperkuat sinyal. Dom and the Gang ini berencana untuk menghancurkan satelit tersebut. Di Tbilisi, roket siap meluncur. Ares disatukan dan sistemnya sudah mulai berjalan. 2 orang dari Dom and the Gang bertugas untuk menghancurkan satelit yang diluncurkan Jacob. Dia menggunakan mobil roket. Akankah berhasil? Sementara itu Dom sudah menemukan posisi Ellie dan Ares berada di dalam sebuah mobil baja. Satelit mulai mencapai orbit bumi. 2 orang dari Dom and the Gang ini mulai meluncur. Dom sudah melakukan pengejaran terhadap Jacob. Di sana mata kita dimanjakan guys dengan adegan berbahaya yang fantastis sekali. Bagaimana mereka menggunakan tenaga elektromagnet untuk membantu mereka terlepas dari kejaran anak buah Jacob. Khan masuk ke sebuah mobil untuk menyelamatkan Ellie. Ketika Jacob sedang memperbaiki sinyal, satelit di atas mobil tank tersebut, datanglah orang suruhan Otto yang ingin menghabisi Jacob. Otto mengkhianati Jacob, dia bekerja sama dengan orang lain. Terjadi perkelahian di antara Jacob dan orang suruhan Otto itu. Di sana, Dom melihat perkelahian itu, mencoba membantu Jacob. Saudara perempuan Dom pun berusaha membantu Jacob untuk melarikan diri menggunakan mobil yang sudah disiapkan. Dom and the Gang mencoba menghentikan tank baja. Si tank baja juga gak mau kalah nih guys. Dia juga melakukan perlawanan. Ditambah lagi kemunculan mobil polisi yang juga ikut beradu di jalanan. Jacob dan Dom bekerja sama menghentikan tank tersebut. Wah, memang 2 saudara yang luar biasa ya mereka. Sementara itu di luar angkasa sudah menemukan satelit bajak laut yang diluncurkan. Walaupun ada sedikit kerusakan pada mobil roket mereka, tapi mereka berusaha untuk menghancurkan satelit itu dengan menabrakkan mobil roket ke satelit itu. Satelit hancur, kesalahan komunikasi sistem pun berhenti.
Sementara itu, Dom masih berjuang menghentikan mobil tank yang akan terjun bebas ke jurang. Tiba-tiba ada pesawat yang menjadikan tank itu target untuk dimusnahkan. Dom bisa mengendalikan mobil tank itu dan menghantamkannya ke pesawat tersebut. Akhir cerita, Dom dan Jacob serta saudara perempuannya, mereka bertiga menjadi keluarga bahagia kembali. Selesai, itulah review film Fast and Furious 9 The Fast Saga. Keren ya, 2 jempol buat film ini. Jangan lupa subscribe dan tunggu review film selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya serta aktifkan tombol loncengnya tanpa beban pian ulun kededartinya.